Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, kita saat ini mau coba setting bagaimana mengupload Reels ataupun story di Instagram itu supaya gambarnya lumayan enak dilihat, jernih, dan nggak pecah kayak HP-HP Android mid-range atau entry level lainnya. Di Google Pixel 4a 5G ini, kita pertama harus setting di kameranya ya untuk ambil video. Disarankan kalian menggunakan 4K 30 fps. Kenapa nggak 60 fps? Karena kalau 4K 60 fps nggak bisa pakai lensa ultrawide ya. Opsinya terbatas. Dan lebih cepat panas HP-nya, terus memakan resource atau ruang penyimpanan lebih banyak. 4K 30 fps itu cukup banget. Kalau misalnya kalian pengen stabil lagi, videonya itu kalian gerak-gerak tangan kayak gini, pakai lensa ultrawide-nya. Kayak gini ya. Dan untuk settingan lainnya, saya rasa nggak ada sih. Yang penting kalian sesuaikan dengan angle-nya, pencahayaan, dan juga misalnya nih, kalian butuh setting di exposure dan lain-lain, kalian jangan lupa tekan ini dulu untuk menyesuaikan cahaya supaya lebih enak dilihat dan seimbang gitu ya. Terus kalau kalian mau nge-lock objek, bisa kayak gini nih. Tahan. Nah, kalau udah ada gambar kuncinya, berarti gambarnya itu udah terlock ya, exposure-nya atau fokusnya nggak akan pindah-pindah. Dia akan tetap di objek yang udah kita kunci. Itu salah satu upaya untuk mendapatkan gambar yang lebih stabil dan juga video kalian tuh lebih tertata gitu ya. Kayaknya itu aja sih. Untuk lainnya ya kalian gunakan teknik videografi. Misalnya kalau mau moving ya kalian gunakan jalan yang bagus supaya nggak goyang-goyang. Jadi misalnya kayak gini smooth gitu ya. Mau geser kayak gini smooth. Ya teknik-teknik videografi bisa kalian cek di YouTube, itu banyak tutorialnya. Nah berikutnya setelah setting di sini kita masuk ke pengaturan. Di lanjutan ya di Google Pixel itu ada yang simpan video dengan efisien. Ini bukan ngaruh ke kualitas atau apa sih sebenarnya, lebih ke supaya kalau kalian ambil banyak video atau gambar itu lebih hemat ruang dan nggak makan banyak memori. Kan sayang nih kalau misalnya jalan-jalan udah momennya bagus-bagus ternyata memorinya penuh, kan nggak asik. Misalnya kalian nggak bawa laptop ataupun cadangan untuk menyimpan atau memindahkan foto atau videonya. Ini penting supaya file rekamannya tuh nggak membengkak ya, file size-nya. Oke, untuk kamera sih itu aja, nggak banyak settingan ini itu ya dan lain-lainnya. Misalnya kalau kalian mau edit, kita lari ke CapCut ya misalnya. Ini soalnya yang lebih mudah dan banyak digunakan. Nah, di sini kalian import aja salah satu video yang kalian udah tag tadi, udah diambil. Nah, saat ekspor, nah ini penting juga, antara di kalian maksimalin resolusinya juga bisa. Kalian bisa maksimalin di 4K. Jadi kan kalian udah ambil 4K nih. Kalau kalian tadi rekamnya di Full HD 30 fps misalnya, ya udah di Full HD aja, nggak usah dinaik-naikin ke 4K ya. Percuma, malah makan size ukuran filenya jadi lebih besar, nanti nguploadnya lama. Untuk tingkat bingkai atau bitrate-nya, kalian di 30 fps aja. Karena nanti di Instagram secara default itu langsung diturunin, misalnya kalian mau pakai 60 fps, mau pakai 8K, 4K, akan diturunin ke 1080p 30 fps. Rata-rata kayak gitu ya, terutama di Android. Nah, untuk laju bitnya atau bitrate-nya, ini bisa dipakai yang tengah aja, direkomendasikan. Atau kalau mau maksimalin ya, di tinggi nggak apa-apa. Tapi saya rasa kalau misalnya kalian mentokin semua kayak gini, itu hanya akan buang-buang waktu, terutama filenya itu sangat besar. Misalnya kalian pakai yang saya rekomendasikan ya, 30 fps 1080p, laju bitnya itu ada di tengah atau direkomendasikan, itu filenya hanya 128 MB. Misalnya kalau kalian mentokin, ini filenya jadi 640 MB. Ini akan lama rendernya dan juga akan lama uploadnya di Instagram. Tidak efisien ya, percuma. Dan hasilnya akan tetap kompres juga gitu. Itu saran saya. Dan jangan terlalu banyak menggunakan efek atau filter. Kalau filternya itu sekadar mengubah kayak saturasi, terus highlight sama shadow, gitu masih nggak masalah. Tetapi kalau filter-filter yang kayak efek-efek aneh-aneh kayak gitu ya nggak usah terlalu banyak dipakai. Kecuali emang hanya untuk transisi kayak gitu nggak masalah. Tapi saya sarankan sih nggak perlu ya. Itu akan menurunkan kualitas video. Rata-rata seperti itu. Untuk Instagramnya, ini kan di Android udah ada nih fitur yang kayak di iPhone. Kalian masuk ke sini pengaturan, lalu akun ya, penggunaan data. Nah ini nih, di sini kalian aktifin nih
penghemat datanya diaktifin, lalu media beresolusi tingginya dipilih seluler sama WiFi. Lalu bawahnya ada pengaturan baru, ini sebelumnya belum ada nih di Android, baru-baru kemarin-kemarin lah setelah update Instagramnya. Yang terbaru ini udah ada unggah dalam kualitas tertinggi. Nah, ini akan lebih memaksimalkan dari video yang udah kalian render, itu akan diupload secara maksimal oleh Instagram, misalnya video Reels gitu ya. Nah, hasilnya untuk Pixel 4a 5G ini lumayan. Saya tidak bisa bilang bagus banget, tapi lumayan. Hasilnya jernih, bisa kalian cek aja di Instagram saya. Nih, @arikurnia13. Reelsnya ini, yang akhir-akhir ini tuh rata-rata pakai Pixel 4a 5G, Pixel 4, pokoknya di deskripsinya atau captionnya itu saya tulis pakai HP apa gitu, tapi nggak semua sih. Nah, ini rata-rata pakai Pixel 4a 5G. Untuk story juga lumayan, Pixel 4a 5G ini cukup stabil menjaga kualitas gambarnya supaya nggak terlalu pecah. Jadi ini bisa jadi opsi kalau kalian pengen Android tetapi mengkhawatirkan kualitas Instastory yang, waduh kalau Android kan nggak bagus, nggak sebagus iPhone misalnya. Di Google Pixel tuh rata-rata masih cukup terjaga kualitasnya dibandingkan dengan HP Android lainnya gitu ya, ini masih oke. Kecuali kalau HP Android lainnya tuh flagship, seri flagship itu biasanya tetap bagus. Kayak kemarin saya pakai Samsung Galaxy S10, meskipun itu seri lama, hasilnya itu masih lumayan oke. Itu aja yang sering saya setting di HP saya di Google Pixel 4a 5G dan pixel-pixel lainnya ketika mau upload Reels ataupun story di Instagram. Untuk pengaturan kayak di TikTok dan lain-lainnya, disesuaikan aja. Pengaturan kameranya sama, di editing CapCut-nya sama, tinggal di TikTok-nya ya kurang lebih kayak gitu sih ya, nggak ada pengaturan yang khusus gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih ragu atau bertanya tentang kualitas sosial medianya di Google Pixel 4a 5G. Menurut saya dari 10 itu saya kasih nilai 7,5 sampai 8. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.